yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Bismillah wa ta'ala rabbana wa ilaikal masyir. Terima kasih semua telah membacakan surat Al-Insyiqaq ya. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya adalah tafsir surat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Mutaffifin, di mana ini merupakan kajian terakhir di bulan Ramadan ini. Untuk surah Al-Mutaffifin ini diharapkan dibuka mushafnya, terutama mushaf yang terjemah, supaya kita bisa lebih memahami peta dari surah-surah ini. Karena kita akan mencoba membahas, menggabungkannya dengan surat-surat sebelumnya dan juga surat setelahnya. Kemarin dibahas bahwa seharusnya secara tematik surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq itu disatukan karena semuanya membahas mengenai proses kejadian hari kiamat. Tapi ternyata di antara Al-Infitar dan Al-Insyiqaq itu dipisah dengan surah Al-Mutaffifin. Mengapa ini bisa ada selip, ada sulap selip di sana? Mengapa surah Al-Mutaffifin ini disimpan di tema-tema tentang hari kiamat? Padahal Al-Mutaffifin ini tidak dijelaskan mengenai proses kehancuran alam semesta. Di sini dijelaskan bahwa kalau kita lihat surah Al-Mutaffifin ini urutannya, di dalam surah At-Takwir itu dijelaskan bahwa proses kejadian kiamat, hancurnya alam semesta, sebagaimana dalam surah Al-Infitar. Nah, maka dalam Al-Mutaffifin ini adalah fase di mana setelah kehancuran alam, yaitu manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka. Ya. Di ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di ayat ke-6. Kemudian dalam surah Al-Insyiqaq itu dijelaskan mengenai proses setelah berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pembagian catatan. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin dijelaskan mengenai jenis-jenis catatan, sijin dan illiyin. Nah, dalam Al-Insyiqaq itu dijelaskan proses pembagian catatan tersebut. Maka Al-Mutaffifin ini disimpan di antara surah tentang kiamat karena termasuk
termasuk di sini prosesnya, yaitu proses setelah hancurnya alam, yaitu berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti dilanjut dalam surah Al-Insyiqaq tentang proses pemberian catatan tersebut. Kemudian kaitan surah ini, ya, surah Al-Mutaffifin dengan Al-Infitar, disebutkan dalam Al-Infitar, wa inna 'alaikum hafidhin kiraman katibin, bahwa Allah berjanji akan memberikan malaikat yang mencatat semua perbuatan kita. Nah, dalam Al-Mutaffifin ini dibuktikan tentang adanya sijin dan illiyin, di mana itu adalah buku catatan amal manusia. Kalau dalam istilah yang populer sekarang, big data, gitu. Tapi ini bukan palsu, ini asli big data, sijin dan illiyin. Kemudian surah ini merupakan surah dalam Al-Quran yang dibuka dengan kata wailun, di mana dalam Al-Quran hanya 2 surat yang dibuka dengan kata wailun, yaitu Al-Mutaffifin dan Al-Humazah. Tidak ada surat yang lain. Bahkan surah ini istimewanya ada 2 kata wailun di ayat pertama dan juga ayat ke-10, yang menunjukkan perbedaan kualitas wailunnya. Nanti dari 10 kualitas wailunnya itu lebih naik lagi. Nah, Al-Mutaffifin ini merupakan surah yang diperselisihkan oleh para ulama di mana turunnya. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah. Tapi sebagian memperkuat bahwa Al-Mutaffifin ini turun ketika proses hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena di Madinah ini adalah tempat berniaga, tempat berdagang manusia, di mana orang-orang di Madinah pada waktu itu terbiasa melakukan kecurangan yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Sehingga suku Aus dan Khazraj itu biasa saling menipu karena diajarkan oleh orang Yahudi. Maka turunlah ayat ini mengenai larangan tipu-tipuan. Sehingga ini merupakan persiapan Nabi. Risalah yang dibawa oleh Nabi itu datang ke Madinah untuk memperbaiki cara transaksi orang-orang yang ada di Madinah. Dan di sisi yang lain, surah Al-Mutaffifin ini juga menjelaskan kepada kita bahwa agama itu bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya saja. Banyak orang beranggapan bahwa agama itu urusan pribadi dirinya dengan Tuhannya saja. Tapi ternyata Al-Mutaffifin menjelaskan ini aturan mengenai interaksi antara sesama manusia. Jadi agama bukan hanya mengatur diri pribadi dengan Tuhan, tapi juga antara manusia dengan manusia yang lain. Ini merupakan ciri ya, bahwa agama Islam itu agama yang sangat komprehensif. Dalam segala hal diatur oleh agama. Di sini disebutkan bahwa surah ini dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai ke 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang mutaffifin. Wailun ini ada yang mengatakan lembah di neraka, lembah wail. Nah, tapi secara bahasa wailun ini adalah kecelakaan, kebinasaan dan kerugian baik dunia ataupun akhirat. Wailun lil mutaffifin. Mutaffifin ini dari kata taffafa, artinya mengisi gelas tapi tidak sampai penuh. Jadi kalau kita ngisi, kalau air kopi kan biasanya nggak penuh kan gitu ya, itu sebutnya taffafa. Pelakunya disebut mutaffif. Kalau banyak berarti mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang ya, secara bahasa mengisi air di gelas tapi tidak sampai penuh. Secara bahasa. Maksudnya di sini dijelaskan di ayat 2 sampai 3. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang kalau mereka itu sedang ditimbang oleh orang lain, yastawfun, mereka menyempurnakan timbangannya. Jadi ingin disempurnakan, ingin benar timbangannya, hati-hati, gitu ya. Apik, kurang saeutik, ngemuk kan gitu. Bahkan di sini menggunakan kata ala nasi atas manusia, maksudnya kalau lebih sekalipun, ya, kalau lebih dia tidak protes,
Jadi lamun lebih jempe tapi lamun kurang protes. Jika orang lamun gajihan kalebihan jempe tapi kurang protes. Itu alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza qaluhum, tapi kalau mereka yang memberikan timbangan pada manusia, yukhsirun, mereka merugikan manusia. Jadi istilahnya mutafif ini adalah orang-orang yang licik sorangan. Jadi ingin untung sendiri tapi tidak peduli dengan kerugian orang lain. Jadi kalau seandainya kita berbisnis sesama, ya, misalkan kita berbisnis dengan sistem mudharabah bagi hasil, kemudian orang yang memberikan modal itu tidak ingin tahu, yang penting tiap bulan dia setor hasilnya, meskipun si penjalan bisnis itu mengalami kerugian. Itu sama, itu disebut dengan mutaffifin. Kata Fakhruddin Ar-Razi, al-mutaffifin ini memberikan isyarat. Pertama, dilakukan secara sembunyi, khafif, secara sembunyi. Kedua, dia hanya menarik keuntungan yang sedikit saja, disebut mutaffif. Kalau nimbang misalkan 1 kilo dikurangi setengah ons, nah itu mutaffif. Kalau dikurangi setengah kilo maka mau mutaffif, karena pas ketinggali kan gitu ya. Tapi ini sedikit, samar, tersembunyi, ya, pakai taktik, tapi yang sedikit hasilnya, disebut mutaffif. Orang yang melakukan secara sembunyi dan sedikit saja disebut wailun, celaka. Nah, maka ada seorang Arab Badui dulu di zaman dinasti Umayyah datang kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah khalifah soleh tapi kaya raya. Disebutkan warisannya saja itu tiap anak dapat 1 juta dinar. 1 dinar rata-rata sekitar 3 sampai 4 juta. Kali 1 juta sekitar 4 triliun per anak. Konglomerat, crazy rich asli dia. Bukan hasil trading, ini benar-benar kaya raya dia. Nah, Arab Badui menyangka Abdul Malik ini melakukan korupsi. Dia bilang ini, kalau kau baca al-mutaffifin, orang yang menimbang kemudian merugikan orang dengan sedikit saja kerugian itu disebut celaka. Lalu bagaimana kau yang mengambil harta manusia dengan begitu banyaknya tanpa kau timbang sama sekali? Ya. Berarti kalau korupsi tidak masuk mutaffifin, karena mutaffifin itu sedikit dan sembunyi-sembunyi. Kalau korupsi banyak dan terang-terang, bahkan membanggakan dirinya. Ya, alumni KPK misalkan. Wailun. Nah, ini berarti kalau orang yang melakukan korupsi ini benar-benar lebih wailun lagi. Tapi ini hanya untuk orang yang melakukan sedikit saja. Wailun. Nah, ini pun jadi orang yang menuntut hak lebih tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Sama seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mutaffif. Ketika kita meminta hak kepada Allah, kita ingin sempurna, rezeki ingin sempurna, doa ingin cepat dikabulkan. Tapi tugas kita, kewajiban kita pada Allah tidak dipenuhi, dan kalaupun dilaksanakan itu dengan terlambat. Itu mutaffif juga. Ya, mutaffif. Maka di ayat keempat, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan? Nah, jadi kalau ayat sebelumnya, surat sebelumnya membahas mengenai orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat, ya wajar mereka perlakuannya seperti itu karena tidak iman kepada hari kiamat. Ini ayat berkaitan dengan orang yang percaya kepada hari kiamat, tapi kelakuannya hampir sama dengan orang yang tidak percaya. Ya seperti kita lah gitu ya, percaya pada hari kiamat tapi kelakuannya seperti kita itu tidak akan mengalami hari kiamat. Liyaumin azim, hari yang begitu besar, yaitu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari orang-orang itu berdiri di hadapan Rabb mereka. Di sini disebutkan ya, liyaumin azim, hari yang begitu besar. Ada 2 catatan. Pertama, ini disebut besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil menyebutkan barang itu besar, menurut orang dewasa belum tentu besar gitu kan. Ini besar. Kita ya belum tentu besar. Tapi kalau kita menyatakan suatu barang besar, menurut anak kecil besar enggak? Besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besar itu? Begitu sangat besar. Yaumin azim. Di sini disebutkan mengapa disebut hari yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah sindiran. Mengapa kau terlena dengan keuntungan kecurangan yang hasilnya hanya sedikit, mutaffif, tapi kau lupa terhadap hari yang begitu besar.
dibandingkan oleh Allah. Kita selalu ingin mengambil sesuatu yang sangat sedikit dengan cara yang curang lagi, tapi kita melupakan hari yang begitu sangat besar, yaitu hari di mana manusia berdiri di hadapan Tuhan. Ada riwayat yang menjelaskan ketika Abdullah bin Umar membaca surah ini, kemudian sampai yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka, maka Abdullah bin Umar menangis sampai dia tidak bisa melanjutkan bacaannya, saking takutnya Abdullah bin Umar terhadap ayat ini. Kemudian di riwayat yang lain ada seorang keturunan Ali bin Abi Thalib, kalau nggak salah namanya Ja'far bin Sadiq, Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini kalau dia ingin sholat baru berwudu, dia sudah pucat wajahnya, terlihat sekali pucat. Kemudian muridnya bertanya, mengapa kau pucat? Dia menjawab, apakah kau tidak tahu kau akan berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kau berdiri nanti yaumul qiyamah di hadapan Tuhan? Ini menunjukkan betapa takutnya orang-orang zaman dulu terhadap ayat ini. Tapi kalau kita baca ayat ini, ya, bahkan sambil senyum pun bisa, gitu ya. Kalau kita ngajar anak-anak, pas tahu ayat ini yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, kan gitu ya. Karena anak-anak, bahkan kita terkadang dinyanyikan. Kalau ayat tentang kiamat suka dinyanyikan, ya. Kan ada lagu Quran itu ajam, jiharkah. Jaharkah itu lagam yang ceria. Seharusnya ayat-ayat tentang kiamat itu jangan dibaca dengan lagam yang ceria. Gak boleh. Karena kan seolah-olah kita ceria di atas hari kiamat, kan gitu ya. Seolah inilah kiamat telah tiba, hore seperti itu gitu kan. Jadi seolah-olah kita senang-senang di atas terjadinya hari kiamat. Padahal ini ayat yang menurut para ulama salaf ini merupakan ayat yang begitu menyeramkan. Baik. Bagian kedua, ini ayat 7 sampai 17. Kala inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan orang yang fajir, orang yang melakukan keburukan itu dalam sijjin. Sijjin ini artinya dari sijnun, artinya penjara. Ada pula yang mengatakan sijin ini dari sijil, artinya lumpur. Kalau akurasinya itu ibaratkan gini lah. Kalau kita menulis buku ditulis dengan tinta emas, itu berarti prestasi yang luar biasa. Tapi kalau ditulis dengan lumpur, itu prestasi yang buruk. Jadi seolah-olah sijil ini kitab catatan isinya buruk semua. Kalau baheula rapot merah, sijil. Wa ma adraka mas-sijjin, apa kalian tahu apa itu sijjin? Kitabun marqum, sebuah catatan marqum yang diberi tanda. Diberi tanda. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Nah, ini ada wailun lagi. Ini beda ya. Pertama, sijjin ini diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa, tapi dia beriman kepada hari kiamat. Kalau ini celaka bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Beda lagi. Wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang yang mendustakan hari kiamat, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan yang mendustakan hari kiamat itu hanyalah orang yang pendosa saja. Idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini hanya mitos saja. Mitos. Kata Allah, kallabal, bukan seperti itu. Tapi rona, ada ron, ala qulubihim, terhadap hati mereka. Rona itu artinya penutup, titik. Jadi kalau kita melakukan sebuah dosa, itu ada titik hitam di hati kita, satu titik. Kemudian kalau kita mengulang-ulang dosa, maka titiknya semakin banyak dan akhirnya hati kita menjadi gelap, hitam. Setan itu menggoda manusia bukan ke hatinya, tapi ke dadanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dada-dada manusia, hanya di sudut. Sedangkan kulub itu di dalam sudut. Jadi ibarat kalau rumah, hati itu rumahnya, sudur itu, dada itu adalah terasnya. Jadi setan itu hanya menggoda di teras saja, ya, di teras. Kamu kurang nyamper di teras atau di dalam rumah?
teras misalnya. Setan itu nyamper. Contoh, sedikit kan itu, nyamper. Kalau kita membuka kesempatan, maka setan bisa masuk. Kalau kita membuka pintu, berarti seolah-olah mengizinkan setan itu masuk. Ketika setan berhasil masuk, maka dia membuat etikitan tanda bahwa saya pernah masuk. Tapi kalau kita menutup diri, maka setan tidak akan pernah masuk. Jadi harewa setan itu ada di jauh. Ya. Tapi kalau kita biarkan akan menjadi ron, titik. Allah dulu di hati mereka, maka yaksibun disebabkan perbuatan mereka sendiri, yaitu berbuat maksiat yang berulang-ulang. Akhirnya hati mereka menjadi gelap. Kalla innahum arabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu dari Tuhan mereka terhalangi. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat bulan purnama. Dalam dalil. Ini berarti gini, kata para ulama dalam penafsirannya, ketika orang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melupakan kenikmatan dunia dan kesengsaraan dunia. Ketika manusia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja dia akan melupakan segala kenikmatan surga. Sedikit saja keridhoan Allah itu lebih baik daripada seluruh surga dan isinya. Tapi ketika dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka keridhaan pun menjadi hilang. Yang penting dan lebih nikmat itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak kenikmatan surga itu apa? Melihat wajah Allah. Kalau puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah, maka puncak siksaan adalah tidak melihat wajah Allah. Jadi neraka itu, siksaan itu tidak ada apa-apanya kecuali ketika mereka ingin melihat Allah, tapi Allah tidak ingin melihat mereka. Jadi siksaan terberat itu adalah terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan terbesar itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Summa innahum lasalul jahim, kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu, kemudian dikatakan hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, inilah yang kalian dustakan selama ini. Jadi dibuktikan ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan neraka, maka Allah membuktikan bahwa neraka itu ada. Maka tadi kalau kita lihat di ayat keempat, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Zon itu kan sangkaan, belum yakin. Orang yang menyangka ada hari kiamat saja tidak mungkin melakukan kecurangan, apalagi orang yang meyakini. Kalau kita sudah menduga saja ya, bahwa akan ada hari kiamat, kita tidak mungkin melakukan dosa, baru menduga. Apalagi kalau meyakini, pasti kita tidak akan pernah melakukan dosa. Maka kalau ada orang yang masih melakukan kecurangan dan dosa, itu tandanya dia masih meragukan, seolah-olah masih meragukan terjadinya hari kiamat. Maka Allah buktikan, ini yang kalian ragukan, ini yang kalian dustakan. Kemudian di bagian ketiga, ini mengenai orang baik. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Catatan orang baik itu ada dalam illiyin. Bandingkan kata illiyin dengan sijin. Sijin itu pakai tanwin, sijinun, yang berarti dalam bahasa Arab mufrad, singular, satu. Tapi dalam illiyin ya, itu dia tidak pakai tanwin. Berarti akhiran ya nun ini menunjukkan jamak, plural, jamak mudzakkar salim. Maka illiyin, illiyun, nun, ya nun, plural. Berarti catatan orang baik itu, illiyun itu kan dari kata ala ini, tapi ini jamak, berarti tingkatannya berbeda-beda. Tidak semua catatan amal itu sama, meskipun ada di illiyin. Catatan sholat kita dengan catatan sholat Nabi sama atau beda? Beda kualitasnya. Satu hari Nabi saum dengan kita seumur hidup, bagus mana? Nabi satu hari. Jadi catatan amal itu meskipun ada di tingkatan tinggi, tapi tingkatannya berbeda-beda. Disebutkan ada 100 derajat. 100 derajat tingkatan, di mana satu derajatnya itu ada 500 tahun
cahaya. Kalau barisan cahaya berarti begitu jauhnya. Wa ma adraka ma illiyun, apa itu illiyun? Kitabun marqum, kitab catatan yang diberi tanda. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang muqarrabun. Dalam surah Al-Waqiah ada ya, muqarrabun. Ulaikal muqarrabun, orang-orang yang paling istimewa, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti catatan illiyin ini akan dipersaksikan, diumumkan di hadapan orang-orang yang mulia. Kalau surah Al-Ahqaf disebutkan ha umqra'u kitabiyah, baca. Seperti kita kalau dapat rapot yang bagus, kan temo-temo ngali kan gitu ya, ranking ngali ranking 10 kan gitu. Agul-agul gitu. Nah ini maksudnya ketika kita dapat illiyin, kita akan mengumumkan di hadapan orang-orang yang mulia bahwa kita pun memiliki catatan yang baik, illiyin. Kemudian disebutkan innal abrara lafi na'im, orang baik itu dalam kenikmatan, alal araik yang turun, di dalam araik. Araik itu dipan atau kasur-kasur tinggi. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, ta'rifu fi wujuhihim, di mana wajahnya itu memperlihatkan nadratan na'im, cahaya kenikmatan. Nah, kalau kita ingin paham ayat ini, mengapa Allah menyebutkan dipan-dipan yang tinggi, kasur tinggi? Kan kurang biasa ya, kalau tidur di atas pikir biasa gitu ya, tinggi. Kalau mau di asrama makan bertingkat kasurnya kayak gini, tinggi. Tapi mengapa Allah menyebutkan kenikmatan surga itu dengan ini? Jadi karena di zaman dulu di Arab itu mereka hanya tidur di atas karpet, paling mewah karpet. Yang biasa-biasanya di atas tikar. Maka tidur di atas kasur yang empuk itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi jangan disamakan dengan zaman sekarang. Jadi ini kenikmatan yang menurut orang Arab itu luar biasa, yaitu tidur di atas kasur dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan setiap kali ketika kita melihat wajah Allah, maka kita akan semakin bercahaya dan lebih tampak lagi, lebih cantik lagi. Jadi nanti di surga itu katanya ada pasar, di mana pasar itu didatangi oleh penduduk surga setiap hari Jumat. Jadi tiap hari Jumat ke pasar, ini hari Minggu, hari Jumat. Ke pasar, bukan ke sekolah di surga. Hari Jumat ke pasar. Itu di pasar mereka itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pulang istrinya mengatakan kau semakin tampan. Suaminya pun mengatakan kau semakin cantik. Kualitasnya terus naik setiap hari Jumat dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga level bawah itu akan melihat wajah Allah seminggu sekali. Tapi kalau muqarrabun level paling tinggi itu akan melihat wajah Allah pagi dan petang, berarti satu hari 2 kali. Jadi level gantengnya beda. Kemudian disebutkan kenikmatan yang lain, yusqauna, mereka diberi minum mirahiqim mahtum, dari khamar yang disegel. Karena kan khamar itu kalau disimpan katanya lebih lama lebih nikmat, cek ngosok gitu. Karena kan kalau lebih lama harganya lebih mahal. Ini udah 50 tahun kan gitu. Itu pasti lebih mahal. Beda jeung dodol, 50 tahun dia bulukan. Ini kalau khamar katanya lebih nikmat. Ini sama, disegel. Berapa abad kan itu disegelnya di surga itu? Lama sekali. Kita menghuni di mana disegelnya itu dengan parfum yang menunjukkan khamarnya itu tidak bau. Kalau saya pernah yang mencium bau khamar di terminal, itu bau hasil. Tapi ternyata ini wangi. Kita mengemis wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Harusnya orang itu berlomba untuk mendapatkan ini, bukan untuk mencari duniawi. Orang kan mencari kenikmatan duniawi ketika ada belajar pasya segala rupa yang sedikit saja. Tapi kenikmatan ukhrawi yang begitu luar biasa, orang tidak mau berlomba. Padahal kita itu nanti selesai Ramadan kualitasnya beda-beda. Mana yang paling tinggi derajatnya beda, itu lomba. Diperlombakan. Ini lomba, silakan. Lombakan untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Aina wa mizaju min tasnim, campurannya dari tasnim. Tasnim itu dari kata ada, kalau kita lihat unta ada punuknya, kan jenolnya, disebut dengan sanim.
Gunung Unta itu ya, artinya tempat paling tinggi. Campurannya adalah kualitas yang paling tinggi, grade A. Grade A di surga tapi ya, bukan di dunia. Di surga grade A. Bukan made in Vietnam, itu ori lah gitu ya, paling tinggi. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu air mata atau mata air, bukan air mata, mata air. Mata air yang diminum oleh muqarrabun, orang-orang yang istimewa. Nah, kita akan meminum minuman orang-orang istimewa. Nah, ini bagian terakhir tentang kondisi orang kafir hari kiamat. Innal ladzina ajramu, orang yang penuh dosa, kanu minal ladzina amanu yadhakun, selalu mentertawakan orang-orang beriman selama dunia. Orang kafir itu kan menertawakan kita, disebut orang-orang agama itu orang yang fundamental, radikal, jumud, kaku kan gitu ya, tidak kreatif, setik-setik Quran, setik-setik hadis gitu. Itu dianggapnya orang-orang yang bodoh dulu. Wa idza marubi yataqamazun, kalau mereka lewat dihuru-huru, disering-sering melakukan tindakan dianggap tindakan yang bodoh. Wa idza qalabu ila ahli munqalibu faqihin wa idza ra'awhum qalu inna yasira, hisab yang ringan. Karena sebagian ulama mengatakan di hisab itu rata-rata 40 sampai 300 tahun lamanya seorang, kecuali Nabi Sulaiman yang katanya sebut 500 tahun karena terlalu kaya.